Cerita fiksi modern. Rusia cuma butuh 120 menit kiamatkan Amerika. Di Perang Greenland, Perang abad ke-21. Drama perang geopolitik, psychological cognitive warfare. Tahun 2026. Sobat, kali ini kami mengajak Anda memasuki sebuah kisah fiksi modern. Tentang perang yang tidak dimulai dengan ledakan. Tidak diumumkan lewat deklarasi resmi. Dan tidak disadari sebagai perang. Hingga dunia kehilangan kendali atas maknanya sendiri. Tahun 2026, Amerika Serikat secara sepihak secara arogan ingin mengakuisisi Greenland. Atas nama keamanan dan stabilitas Arktik, Denmark terbelah. Uni Eropa dan NATO bergerak, namun ragu. Latihan militer digelar, armada dikerahkan. Dunia bersiap menghadapi perang konvensional. Namun perang yang sesungguhnya tidak terjadi di laut, tidak di udara, dan tidak di daratan es Greenland. Perang itu terjadi di ruang kesadaran manusia. Di balik layar, muncul satu nama yang nyaris tidak dikenal publik. Profesor Gatov Javanov. Profesor muda, berdarah Rusia Jawa. Pakar programmer cyber sistem kognisi strategis dan kecerdasan buatan naratif. Keberadaannya dirahasiakan. Perannya bahkan tidak diketahui sebagian besar Kremlin. Ia adalah perancang senjata melumpuhkan paling senyap abad ini. Geblur 2704 Gatov Javanov menamainya. Bukan virus, bukan malware, melainkan sistem AI pengendali waktu kesadaran. Geblur 2704 tidak meretas senjata musuh. Ia meretas cara manusia memahami realitas. Dengan membanjiri sistem komando global. Dengan ambiguitas, keterlambatan, dan ketidaksinkronan waktu. Keputusan selalu datang terlambat, hingga persenjataan paling canggih di dunia berbalik menghantam pemiliknya sendiri. Dalam waktu 120 menit, tanpa satupun tentara Rusia terlihat di medan perang. Amerika Serikat menghadapi kehancuran yang dipicu oleh kekuatannya sendiri. Inilah kisah perang abad ke-21. Perang yang dimenangkan bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling menguasai waktu kesadaran manusia. Inilah 120 menit Perang Greenland. Petik 2. Selamat menyimak. 1. Jam yang tidak berdentang. Tahun 2026. Perang tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan ketenangan yang terasa salah. Di Greenland, latihan militer gabungan NATO memasuki hari ketiga. Tank bergerak, jet tempur berputar, radar bekerja sempurna. Tidak ada musuh yang terdeteksi. Bendera Denmark dan NATO berkibar berdampingan, tanpa sorak, tanpa ancaman. Di Washington dan Brussels, panel kesiapan strategis menyala hijau. Para jenderal dan diplomat sepakat, Rusia tidak bergerak. Tidak ada armada, tidak ada sinyal agresi. Kata tidak ada menjadi selimut psikologis yang menenangkan. Namun Amerika sudah hadir lebih dulu. Kapal induk dan kapal selam nuklir memasuki perairan Arktik. 3 pesawat siluman mendarat di Greenland tanpa laporan publik. Media menyebutnya sekadar latihan lanjutan. Di Moskwa, Presiden Rusia menyampaikan pernyataan singkat dan dingin, Greenland tidak akan jatuh ke tangan Amerika. Dunia menilainya sebagai retorika kosong. Tak seorang pun memperhatikan tanda awal, waktu laporan mulai tidak sinkron. Selisih menit kecil muncul di sistem Pentagon, terlalu kecil untuk dianggap bahaya, terlalu besar untuk diabaikan sepenuhnya. Di sebuah ruangan tanpa jendela di Moskwa, Profesor Gatov Javanov menatap jam digital. Tepat pukul 0, ia menekan satu perintah. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk memulai jeda dalam kesadaran global. 2. Retakan tanpa bunyi. Pentagon tak pernah benar-benar sunyi, namun pagi itu terasa terlalu tenang. Briefing berjalan normal. Tidak ada kode merah, tidak ada lonjakan sinyal, dan tak satu pun laporan yang secara resmi menyebut kata serangan. Semua layar menunjukkan stabilitas, bahkan terlalu stabil. Greenland ditandai warna kuning. Status, situasi terkendali. Pesawat siluman sudah mendarat, lapor seorang perwira. Tidak terdeteksi radar Rusia, tambahnya, puas. Para jenderal mengangguk. Ini seharusnya kabar baik. Namun di lapisan sistem yang tak terlihat ruang rapat, sesuatu mulai bergeser. Bukan error besar, bukan kegagalan fatal,
Hanya ketidaksinkronan kecil yang nyaris tak terjelaskan. Laporan satelit Atlantik Utara tercatat lebih cepat dari perintah pengirimannya. Selisih waktu, 40 detik. Latensi biasa, kata teknisi jaringan, lalu menutup catatan itu. Di Brussels, pusat komando NATO menerima laporan identik, namun dengan cap waktu berbeda. Data sama, jam tidak, perbedaan server, ujar analis. Masih dalam batas toleransi. Tak satu pun protokol dilanggar. Justru itu masalahnya. Media global mulai bekerja. Bukan hoaks, bukan sensasi murahan, melainkan terlalu banyak penjelasan. Panel diskusi bermunculan. Opini pakar saling bertabrakan. Semua judul benar, namun tidak sejalan. Apakah Amerika terlalu agresif? Apakah Rusia hanya menggertak? Apakah Greenland benar-benar strategis? Publik tidak panik. Publik ragu. Di Copenhagen, laporan NATO dan Uni Eropa tiba hampir bersamaan, dengan kesimpulan berbeda. Satu menyarankan kesiapan militer penuh. Yang lain menekankan jalur hukum dan diplomasi. Jenderal Denmark menghela napas. Kita tunggu koordinasi Washington. Waktu berjalan. Di Pasifik, sebuah kapal selam Amerika menerima pembaruan status target. Tidak dibatalkan. Tidak dijalankan. Standby. Hold. Lalu kembali standby. Komandannya menatap layar terlalu lama. Kenapa kita tidak bergerak? Tak ada jawaban tegas. Di Moskwa, dalam ruang kontrol tanpa jendela dan tanpa lambang militer, Profesor Gatov Javanov berdiri di tengah 7 perwira. Tidak ada teriakan, tidak ada hitungan mundur. Di layar mereka mengalir memo resmi, laporan teknis, bahasa hukum, jadwal rapat, standar verifikasi. Semuanya sah, semuanya rasional, semuanya memperlambat. Kita tidak mengacaukan sistem mereka, ujar Gatov pelan. Kita mengacaukan kesadaran mereka tentang waktu. Jam digital bergerak, pukul 0.41. Di Pentagon, seorang analis muda akhirnya bersuara. Sir, datanya benar, tapi urutannya terasa salah. Seorang jenderal menoleh. Apakah ini serangan? Tidak, Sir. Saya hanya tidak yakin semua pihak melihat peristiwa yang sama, pada waktu yang sama. Ruangan terdiam. Tidak ada alarm, tidak ada ledakan, tidak ada musuh di radar. Namun untuk pertama kalinya hari itu, satu kesadaran muncul. Perang mungkin sudah dimulai, dan mereka belum sepakat kapan itu terjadi. 3. Saat kebenaran mulai terlambat, ruang kontrol itu tidak menyerupai pusat perang. Tidak ada peta dunia raksasa, tidak ada bendera, tidak ada sirene. Hanya 7 meja kerja, 7 layar utama, dan satu pusat analisis berbentuk lingkaran, tempat data bertemu, bercampur, lalu kehilangan ketegasannya. Profesor Gatov Javanov berdiri di tengahnya. Mulai fase sinkronisasi, katanya singkat. Tidak ada tombol merah, tidak ada hitungan mundur. Geblur 2704 tidak menyerang. Ia menyusup ke ritme. Di Amerika, laporan media mulai berubah nada. Bukan isinya, melainkan tekanannya. Kata krisis diganti situasi berkembang. Ancaman menjadi potensi risiko. Bahasa terdengar lebih tenang, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Terlalu bertanggung jawab. Di Pentagon, rapat darurat digelar, lalu ditunda 10 menit menunggu satu laporan tambahan. Laporan itu datang dengan catatan kaki, data belum diverifikasi penuh. Kalau belum diverifikasi, kita tidak bisa bertindak, ujar pejabat hukum. Tak ada yang membantah. Semua masuk akal. Di layar Gatov, jalur reaksi Amerika terlihat seperti rantai yang mulai kendur. Semua mata rantai masih ada, militer, intelijen, hukum, politik, namun tak lagi bergerak serempak. Zona abu-abu terbentuk, kata seorang perwira Rusia. Gatov mengangguk. Sekarang mereka tidak tahu apakah ini perang atau bukan. Di Eropa, NATO menunggu Washington. Washington menunggu konfirmasi lapangan. Lapangan menunggu mandat politik. Tak ada yang salah. Semuanya hanya terlambat. Geblur 2704 memasuki lapisan kedua. Laporan teknis tentang anomali sistem navigasi muncul di 3 pangkalan berbeda. Tidak serempak, tidak identik, cukup mirip untuk disatukan, cukup berbeda untuk diperdebatkan. Masalah lokal, kata satu pihak. Gangguan sementara, kata yang lain. Waktu berjalan, pukul 1.12. Di pusat komando udara Amerika, seorang operator radar mengernyit. Data target terlihat benar, tapi konteksnya terasa kosong. Ini perintah lama atau baru? Tanyanya.
Supervisor menoleh ke layar lain. Timestamp-nya valid. Valid, namun tidak terasa aktual. Di Moskwa, Gatov akhirnya duduk. Perang modern tidak dimenangkan oleh siapa yang paling cepat menembak, katanya tenang. Tapi oleh siapa yang membuat lawannya terlambat menyadari bahwa tembakan sudah tidak relevan. 7 layar di depannya menampilkan pola yang sama, reaksi tertunda, keputusan berlapis, urgensi yang menguap. Greenland tetap sunyi, tak ada satupun tentara Rusia di sana. Namun di ruang-ruang rapat barat, satu pertanyaan mulai bergaung tanpa jawaban jelas. Jika ini belum perang, mengapa rasanya semuanya sudah berubah? Dan dalam menit-menit berikutnya, perubahan itu akan berhenti menjadi abstrak. 4. Menit ke-60, arah yang salah. Menit ke-60 sejak pernyataan terakhir Putin berlalu tanpa satu pun tembakan. Justru itu yang membuat semua orang gelisah. Di Pentagon, ruang operasi gabungan penuh. Layar menyala, jalur komunikasi terbuka, semua sistem aktif. Namun keputusan terasa seperti berjalan di pasir basah, berat dan lambat. Kita butuh konfirmasi final, kata seorang jenderal. Dari siapa? Dari semua pihak. Tak ada yang menertawakan itu. Semua tahu, semua pihak berarti waktu. Di pusat komando rudal strategis, status kesiapan tetap hijau. Catatan kecil muncul di sudut layar, data target perlu sinkronisasi ulang. Sinkronisasi berarti menunggu. Di udara, 3 pesawat siluman Amerika melayang di atas Greenland. Sistem bekerja sempurna, namun aliran data tak lagi solid. Peta taktis berubah perlahan, bukan salah, tapi tak lagi tegas. Kenapa objek ini turun prioritas? Tanya seorang pilot. Algoritma menyesuaikan, jawab sistem. Algoritma tidak salah. Algoritma hanya ragu. Di Moskwa, Gatov Javanov menatap grafik yang ia kenal baik, bukan grafik serangan, melainkan penundaan keputusan. Sekarang, katanya, 7 perwira menjalankan fase ketiga Geblur 2704. Bukan penetrasi sistem senjata, bukan pengambil alihan kontrol, hanya perubahan halus pada urutan respons. Peringatan datang sebelum konteks. Konteks datang setelah keputusan awal. Keputusan direvisi, terlambat. Di Amerika, sistem pertahanan darat menerima sinyal latihan, lalu siaga, lalu koreksi yang datang 30 detik terlambat. Ini latihan atau bukan? Gumam operator. Jawaban tak pernah tiba tepat waktu. Media global berubah nada, bukan panik, melainkan kebingungan kolektif. Amerika belum memberikan klarifikasi. Situasi berkembang sangat cepat. Belum ada konfirmasi resmi. Kata belum menjadi yang paling sering diucapkan di dunia. Di Copenhagen dan Brussels, para pemimpin NATO saling menunggu. Tak ada yang ingin menjadi pihak pertama menyebut ini perang, karena jika salah, sejarah tak akan memaafkan. Sementara definisi ditunggu, realitas berjalan tanpa izin. Pukul 1.58. Di pusat komando Amerika, seorang perwira berdiri. Sir, sistem kita tidak error. Lalu, semua perintah dieksekusi, tapi efeknya tidak sesuai niat awal. Ruangan membeku. Di layar, jalur rudal strategis aktif, namun vektornya berubah pelan, mengikuti koreksi otomatis yang saling bertabrakan. Tidak ada pembajakan, tidak ada musuh yang mengambil alih. Hanya sistem yang kehilangan kesepakatan tentang apa yang benar sekarang. Di Moskwa, Gatov menatap jam. Menit ke-120 mendekat. Perang tidak perlu diumumkan, katanya pelan. Jika senjata musuh tak lagi tahu siapa tuannya. Di luar ruang kontrol itu, dunia masih menunggu klarifikasi. Tanpa menyadari bahwa fase paling berbahaya adalah saat semua pihak masih percaya. Mereka punya waktu. 5. Saat senjata menjadi buta, ledakan pertama akhirnya terkonfirmasi. Bukan serangan asing, melainkan peluncuran sah yang salah arah. Sebuah rudal jelajah Tomahawk Block V, diluncurkan dari kapal perusak Angkatan Laut Amerika di Atlantik Utara, dalam status siaga latihan, mengikuti koordinat yang dianggap valid oleh sistem. Target terbaca, fasilitas komunikasi sekunder. Lokasi nyata, Norfolk, Virginia, wilayah pendukung pangkalan Angkatan Laut terbesar Amerika sendiri. Ledakan menghantam kompleks logistik. Tidak ada peringatan publik. Tidak ada sirene. Sistem pertahanan menganggapnya pergerakan internal sah. Di Pentagon, pertanyaan pertama bukan teriakan, melainkan kebingungan. Siapa yang memberi otorisasi? Otorisasi itu ada, tertulis, terdokumentasi,
bertanda tangan digital, namun waktunya tak sinkron dengan niat awal. 2 menit kemudian, ledakan kedua. Minuteman 3 dari silo Midwest masuk fase aktif, lalu beralih ke koreksi otomatis akibat konflik data target. Sistem gagal membatalkan karena tak ada pelanggaran protokol. Hulu ledak non-nuklir jatuh di wilayah kosong dekat Dakota Selatan, peringatan yang salah alamat. Media global terdiam 30 detik. Lalu dunia meledak oleh siaran langsung. Ledakan ketiga dan keempat menyusul. 2 SM-6 Aegis salah mengidentifikasi ancaman udara prioritas akibat pembaruan data yang terlambat. Salah satunya menghantam B-21 Raider Amerika sendiri dalam patroli internal. Pesawat hilang dari layar, tak ada sinyal darurat. Di Atlantik Utara, kekacauan merambat ke udara. Kapal selam nuklir kelas Virginia meluncurkan rudal ke objek yang diklasifikasikan sebagai anomali berkecepatan tinggi, salah satu dari 3 pesawat siluman Amerika yang baru lepas landas dari Greenland. Rudal menghantamnya di udara. 2 pesawat siluman tersisa bereaksi dengan data berbeda. Sistem mereka saling mengunci sebagai objek tidak sinkron. Mereka saling menembak. Ledakan terjadi tepat di atas barak gabungan Prancis-Jerman di barat daya Greenland. Puing jatuh seperti hujan logam. Pasukan NATO tak sempat memahami apa yang terjadi. Ledakan ke-6 membuat dunia menahan napas. Rudal balistik strategis dari kapal selam Amerika di Pasifik masuk fase peluncuran penuh. Sistem membaca eskalasi internal. Target koreksi otomatis, markas marinir Amerika terbesar di Hawaii. Untuk pertama kalinya, alarm nuklir Amerika berbunyi bukan karena musuh, melainkan karena dirinya sendiri. Di Moskwa, ruang kontrol tetap sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada selebrasi. Profesor Gatov Javanov menatap jam. 7, ujar seorang perwira. 7 peluncuran sah. Gatov mengangguk, dan tak satu pun bisa disebut serangan asing. Di Pentagon, seseorang berbisik gemetar. Senjata kita masih patuh. Ia terdiam, tapi kita kehilangan arti kendali. Greenland tetap sunyi. Rusia tidak menembakkan apapun. Namun dalam kurang dari 2 jam, Amerika menghantam dirinya sendiri dengan seluruh spektrum kekuatannya. 6. Menit ke-120. Menit ke-120 tiba tanpa aba-aba. Tidak ada deklarasi perang. Tidak ada pidato darurat. Hanya laporan yang masuk bersamaan, gema dari sistem yang akhirnya sepakat, namun terlambat, tentang satu hal, senjata telah digunakan. Di Pentagon, layar-layar kontrol menyala serempak. Notifikasi muncul satu per satu. Formatnya sama, bahasanya dingin, tanpa emosi. Fire successful, tembakan berhasil. Target destroyed, target hancur. Akseptor, Geblur 2704, otorisator keputusan. Launch platform, US Arleigh Burke, kapal perusak ALUSA. Layar berganti. Laporan identik. Fire successful. Target destroyed. Akseptor, Geblur 2704. Launch platform, Minuteman I Silo, Midwest Sector. Tidak ada teriakan. Tidak ada gerakan. Seorang jenderal hanya menatap layar, bibirnya bergetar tanpa suara. Di pusat komando udara, engagement confirmed friendly aircraft neutralis Akseptor, Geblur 2704 Weapon System, SM-6 Aegis di Atlantik Utara. Laporan kapal selam nuklir masuk terlambat, namun tetap diproses. Misile launch confirmed air target destroyed Akseptor, Geblur 2704. Launch platform, US Virginia. 2 pesan muncul hampir bersamaan, seolah sistem menutup lingkaran logika yang rusak. Air-to-air engagement successful target destroyed Akseptor, Geblur 2704. Platform, Stealth Fighter, Unit A air-to-air engagement successful target destroyed Akseptor, Geblur 2704. Platform, Stealth Fighter, Unit B di layar satelit. 2 titik cahaya bertabrakan di udara di atas barak gabungan Prancis-Jerman. Barat daya Greenland. Ledakan kecil cukup menghapus 2 ikon dari peta pesan terakhir, membekukan ruangan. Strategic Launch Confirmed Warhead Armed Target, Hawaii, Marine Corps Mine Installation Akseptor, Geblur 2704. Launch Platform, SSBN Pacific Fleet. Untuk pertama kalinya, sistem peringatan Amerika menyatakan keberhasilan atas kehancuran wilayahnya sendiri. Di Moskwa, Profesor Gatov Javanov berdiri. Ia tidak menatap layar, ia menatap jam. Menit ke-120 berlalu tepat. Di seluruh dunia, siaran langsung berhenti berdebat. Tidak ada sudut pandang, hanya fakta. Amerika tidak diserang negara lain. Amerika menjalankan kekuatannya sendiri, tanpa lagi tahu untuk siapa.
Telepon diplomatik berdering serempak. Tak satu pun terangkat tepat waktu. Di Kremlin, Putin berdiri di hadapan kamera. Tanpa latar dramatis. Tanpa ancaman lanjutan. Greenland, katanya singkat, will not fall. Ia berhenti, lalu menutup zaman. Modern wars end not when weapons are destroyed, but when meaning collapses. Di layar dunia, Amerika masih ada. Namun sebagai satu kesatuan, ia telah retak. Bukan oleh musuh, bukan oleh rudal asing, melainkan oleh sistem yang terlalu rasional untuk bertindak, dan terlalu lambat untuk berhenti. Judul siaran berubah serempak. 120 minutes, The Greenland War. Sejarah mencatatnya bukan sebagai hari Amerika kalah perang, melainkan hari dunia belajar bahwa senjata paling mematikan tidak membunuh tubuh, melainkan kesadaran. The weapon that never fired. Tidak ada peluru terakhir, tidak ada ledakan penutup. Yang tersisa setelah menit ke-120 hanyalah keheningan yang tidak sinkron. Dunia bergerak kembali, tetapi tidak pada waktu yang sama. Di Washington, komisi darurat dibentuk untuk menyelidiki kegagalan sistemik terbesar dalam sejarah militer Amerika. Di Brussels, NATO menamainya Cascade Anomaly. Di media global, istilah perang diperdebatkan berbulan-bulan, lalu perlahan menghilang. Greenland kembali sunyi. Tidak ada pasukan Rusia, tidak ada deklarasi kemenangan, hanya pangkalan tak terpakai dan latihan militer yang kini tampak seperti sandiwara. Berbulan kemudian, dalam laporan tertutup, muncul kesimpulan pahit. Amerika tidak diretas, tidak dikalahkan secara militer. Amerika dikalahkan oleh waktunya sendiri. Geblur 2704 bukan virus, bukan malware, bukan AI yang mengambil alih senjata. Ia menunda kesadaran manusia yang memerintah rudal. Dirancang oleh Profesor Gatov Javanov, pakar kognisi strategis yang tak tercatat resmi di Kremlin, Geblur 2704 bekerja di medan yang tak diakui sebagai perang sinkronisasi makna. Ia tidak memalsukan realitas. Ia menciptakan terlalu banyak versi realitas yang sama-sama sah. Setiap kejadian kritis diberi label anomali, gangguan teknis, belum terverifikasi. Tidak ada kebohongan besar, hanya banjir ambiguitas. Saat sensor militer menerima data, laporan politik tertinggal. Saat laporan diproses, publik baru bertanya. Sistem telah bergerak ke fase berikutnya. Tidak ada satu waktu bersama. Semua aktor hidup di realitas temporal berbeda. Inilah temporal desynchronization. Di ruang abu-abu, tidak cukup damai untuk diam, tidak cukup perang untuk menyerang, prosedur NATO saling mengunci. Validasi bertabrakan dengan urgensi. Rasionalitas menjadi senjata yang memakan tuannya sendiri. Saat senjata dilepas, tidak ada perintah asing. Sistem Amerika mengeksekusi logika internal sendiri, data benar, waktu salah. Paradoks tercipta, senjata paling presisi menghancurkan target yang paling dikenalnya, dirinya sendiri. Di Moskwa, Gatov Javanov tak berbicara tentang kemenangan. Ia tak menyebutnya perang, hanya satu tesis. Perang modern dimenangkan bukan oleh yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang menentukan kapan manusia sadar mereka kalah. Geblur 2704 dinamai tanggal kelahirannya, bukan ego, tetapi pengingat bahwa ia bukan mesin, melainkan cara berpikir tentang waktu. Waktu, bila dipatahkan halus, tidak menimbulkan ledakan, hanya kehancuran yang terlihat sah. Di arsip Kremlin, berkas Geblur 2704 berstatus inaktif. Bukan dihentikan, melainkan tak lagi diperlukan. Dunia belajar satu hal tak terlupakan. Senjata paling mematikan, tidak membunuh tubuh, tidak menghancurkan kota, tidak menjatuhkan negara, melainkan mengaburkan momen ketika manusia seharusnya bertindak.